jika orang melakukan yang tiga hal ini, maka dia sangat-sangat berpotensi memiliki anak yang durhaka. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Selamat datang dan berjumpa kembali di channel Junaidiyah TV. Semoga saudara dan saudariku sekalian dalam kondisi sehat walafiat, bahagia, dan tentunya semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kita alhamdulillah sudah memasuki hari yang ke-6. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat memanfaatkan waktu-waktu yang begitu istimewa di dalam bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Saudara dan saudariku sekalian dimanapun berada, setiap orang tua tentunya menginginkan anak atau generasi yang soleh dan soleha. Setiap orang tua tentu menginginkan anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Bahkan, mohon maaf, pencuri saja, maling saja tidak berharap anaknya menjadi maling atau pencuri lagi. Namun, tahukah kita hal apa saja yang bisa menjadi sebab anak-anak kita menjadi generasi yang soleh? Setidaknya ada 3 hal penting yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi jika kita menginginkan generasi atau anak yang soleh. Jika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti, setidaknya 3 hal ini jangan pernah kita lakukan. Maka jika orang melakukan yang 3 hal ini, maka dia sangat-sangat berpotensi memiliki anak yang durhaka. Na'udzubillah. Maka yang pertama syaratnya adalah kita sendiri sebagai anak dari orang tua kita tidak pernah menyakiti perasaan orang tua kita. Kita sendiri tidak pernah berbuat durhaka dengan orang tua kita, baik semasa hidup beliau ataupun semasa beliau telah berpulang ke rahmatullah. Ketika seorang anak durhaka dengan orang tuanya dan dia tidak sempat bertobat kepada Allah dan orang tuanya meninggal, maka bisa dipastikan dia tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia akan merasakan azab Allah di dunia ini. Na'udzubillah. Begitu luar biasa besarnya dosa durhaka dengan orang tua. Oleh karenanya kita semua memohon kepada Allah, memohon pertolongan Allah agar kita tidak termasuk anak yang durhaka kepada orang tua. Amin Allahumma amin. Salah satu bentuk kedurhakaan anak terhadap orang tua adalah sering membantah atau sering tidak mematuhi daripada petuah-petuah orang tua. Ketika orang tua sudah meninggal, seorang anak pun masih bisa durhaka dengan orang tua. Bagaimana dia bisa durhaka pada orang tuanya sudah meninggal dunia? Ketika orang tua sudah meninggal,
setiap perilaku si anak, jikalau dia bermaksiat kepada Allah, itu akan sampai kepada orang tuanya. Jadi bukan hanya hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk pun sampai kepada orang tua. Oleh karena itu, agar kita tidak termasuk anak yang durhaka, maka jangan pernah menyakiti orang tua walaupun mereka sudah berpulang ke rahmatullah alias sudah meninggal. Jika seseorang semasa hidupnya dia sebagai anak pernah berbuat durhaka dengan orang tua, maka ini menjadi sebab anak-anaknya pun, jikalau nanti dia punya anak, dipastikan akan durhaka kepada dia. Naudzubillah. Satu. Yang kedua adalah hindari atau jangan pernah mendoakan anak-anak kita dengan doa kejelekan. Kok bisa seorang tua mendoakan anaknya yang jelek-jelek? Kok bisa ya? Bisa. Seperti apa orang tua mendoakan kejelekan untuk anaknya? Ini terjadi ketika orang tua marah. Ketika orang tua melihat perilaku anaknya yang tidak bagus, yang menyakiti perasaan, saat itu dia marah dan tanpa terkendali kemarahannya itu menyebabkan mulutnya mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek, kata-kata yang tidak baik terhadap si anak. Maka itu merupakan doa yang terlanjur dari orang tua. Dan ingat, doa orang tua itu sangat mustajab. Oleh karenanya, hindari mendoakan kejelekan terhadap anak-anak kita. Seberapa kesal pun perasaan orang tua ketika disakiti oleh anak-anaknya, maka tolong jaga mulut, jaga hati, jangan sampai terbesit kejelekan untuk anak-anak kita. Itu merupakan doa yang luar biasa. Nauzubillah. Misal ketika marah orang tua kadang tidak sadar, dasar bodoh, kurang ajar, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu apalagi telah menjadi kebiasaan, maka benar-benar merusak daripada akhlaknya si anak. Benar-benar menjadi sebab anak tersebut akan tersesat jalan, bukannya mendapat hidayah, malah mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara dan saudaraku sekalian, oleh karenanya, jika ada yang diuji dengan perilaku anak yang menyakiti perasaan, usahakan hati kita, mulut kita senantiasa terkontrol, senantiasa terjaga dari hal-hal yang menyebabkan doa tidak sengaja kepada anak-anak kita. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita dalam hal ini. Amin, Allahumma amin. Yang pertama adalah kita sebagai anak pernah durhaka. Nauzubillah. Yang kedua, kita sebagai orang tua ketika sudah mempunyai anak itu sering mendoakan kejelekan terhadap anak. Itu dua sebab yang akan menjadi sebab anak-anak kita menjadi anak-anak yang durhaka. Nauzubillah. Yang ketiga, yang terakhir, memberi nafkah atau memberi makan rezeki yang bersumber tidak jelas atau subhat. Apa itu subhat? Sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya. Dikatakan halal tidak jelas apakah betul-betul halal, dikatakan haram tidak jelas. Nah, jadi yang namanya halal itu sudah jelas. Misalnya pekerjaan seseorang berdagang, dan dia berdagang dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kejujuran dan lain sebagainya, tidak mengurangi timbangan dan lain sebagainya, maka halal. Ada orang yang berdagang
tetapi menggunakan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah. Di antaranya dia kadang mengurangi timbangan, kadang dia berdusta dengan dagangannya, mengatakan ini dagangan saya kualitas yang paling baik, padahal kualitas nomor 2 atau yang agak jelek. Nah, ini sesuatu yang menyebabkan rezeki yang seharusnya halal menjadi subhat, tidak jelas halal dan haramnya. Yang subhat saja dilarang dalam agama, apalagi memberi nafkah dari sumber rezeki yang haram. Na'udzubillah. Banyak sumber rezeki yang haram, di antaranya mencuri. Zaman sekarang mencuri semacam menjadi tren di kalangan pejabat, sebagian di perusahaan, namun dengan sebutan yang lebih elegan, dengan kata korupsi. Rekayasa keuangan dengan berbagai macam cara yang akhirnya masuk kantong pribadi, dan ini adalah bagian dari mencuri, tentunya menjadi rezeki yang haram bagi orang tersebut. Riba itu juga bagian dari rezeki yang haram, yakni meminjamkan uang dengan perjanjian bunga kepada orang lain. Pinjamkan 1 juta, nanti dibayar 1.200.000 dan seterusnya dengan jangka waktu tertentu, dan ini juga merupakan bagian dari rezeki yang haram. Menipu. Bagaimana menipu? Ketika dia bertransaksi, misalnya jual beli, sudah jelas-jelas barang itu diharamkan. Misal bagi orang Islam, babi itu haram hukumnya, menyentuh, memakan, dan memperjualbelikan. Namun ada sebagian yang ketika dia jualan, dia tahu bahwa itu adalah daging babi hutan misalnya, tetapi dijual, dicampur dengan daging sapi atau kerbau, campur, sehingga orang tidak bisa mengenali dengan mudah bahwa daging itu adalah daging celeng atau daging babi, sehingga dia memperoleh keuntungan yang besar. Nah, ini sesuatu yang diharamkan, berarti hasilnya nanti adalah rezeki yang haram. Nah, dan banyak lagi contoh daripada menafkahi anak istri dengan rezeki yang haram. Oleh karena itu, jika kita semua tidak menginginkan, tidak ingin mempunyai anak-anak yang durhaka, maka setidaknya kita menghindari yang 3 hal tersebut, menjauhi yang 3 hal tersebut. Dan jikalau ada yang sudah terlanjur pernah dikerjakan, maka caranya adalah bertaubat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Ya tawwab tub alaina, ya tawwab tub alaina, ya tawwab tub alaina. Wahai yang maha penerima taubat, terimalah taubat kami. Nah, itulah caranya. Jadi mari kita hindari yang 3 hal ini agar tidak mempunyai anak-anak yang durhaka. Yang pertama, kita sebagai anak dari orang tua kita tidak pernah melakukan kedurhakaan dengan orang tua kita. Yang kedua, kita sebagai orang tua senantiasa menjaga hati dan lisan kita, tidak pernah mendoakan yang jelek-jelek terhadap anak atau generasi keturunan kita. Yang ketiga, kita sebagai orang tua di dalam mencari nafkah, di dalam menjemput rezeki, khususnya laki-laki, itu berusaha sekuat tenaga agar rezeki yang kita jemput adalah rezeki yang benar-benar halal, sehingga berakibat positif
untuk dunia dan akhirat kita semua. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga kita semua terhindar daripada mempunyai anak-anak yang durhaka. Amin Allahumma amin. Jikalau ada salah dalam penyampaian, saya memohon ampun dan maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.